Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, selamat pagi saya ucapkan, dan selamat kita masuk dalam renungan kita pagi hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami berterima kasih buat hari yang baru yang Tuhan beri. Hari berkat pastinya akan menjadi bagian buat kami semua. Sebab itu Tuhan, sebelum kami masuki hari yang baru ini, kami mau disiram dengan kebenaran firman-Mu, sehingga hidup kami ini menjadi hidup yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa Surga, layakan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa berucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Hari ini tema renungan pagi kita saya beri judul Semakin Melekat, Semakin Kuat. Puji Tuhan Saudara. Melekat itu bukan hanya dekat. Seringkali kita berpikir kalau kita dekat, kita sudah melekat sama Tuhan. Belum, saudara. Jadi melekat itu bukan hanya dekat, tapi jauh lebih lagi. Saya lebih suka mengatakan melekat itu seperti terikat, saudara. Seperti terikat. Jadi ada dua kata yang ingin saya perdalam di renungan kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah melekat atau terikat. Melekat atau terikat. Dan kemudian yang kedua kuat, saudara. Tentang melekat sekarang. Saudara, mungkin ilustrasi ini cukup bisa kita mengerti, saudara. Kalau seorang mendirikan bangunan gitu ya, saudara, orang pakai bata. Biasanya sekarang ada namanya, ada bata yang putih, namanya hebel, saudara. Jadi kalau kita memasang bata-bata hebel ini, saudara, saya ingin sampaikan seperti ini. Ketika hebel ini dipasang, kemudian ada pengikatnya, saudara, khusus pengikatnya, nggak tebal, tipis aja, dan kemudian dipasang satu, dipasang, saudara. Nah, pengikat inilah yang luar biasa, saudara. Walaupun dia kelihatannya tipis, tetapi kalau mau dihancurin gitu ya, saudara, yang hancur dulu bisa hebelnya, saudara. Karena apa? Pengikat ini walaupun dia tipis, tapi kuat. Jadi pengikat itu harus kuat. Kita bisa melekat kalau kita punya pengikat yang kuat. Ya saudara, saya ingin sampaikan seperti ini. Yang pertama tadi hebel. Yang kedua, kalau kita punya sapu lidi, saudara, kita punya sapu lidi. Sapu lidi itu kita ikat, saudara ya. Nah, pengikatnya ini nggak boleh lebih rentan daripada sapu lidinya. Coba bayangkan ketika sapu lidi kita ikat hanya dengan dua karet gelang gitu, saudara. Wow, bagaimana jadinya sapu lidi itu? Jadi pengikat sapu lidi itu adalah satu bahan yang harus kuat, jauh lebih kuat dari sapu lidinya. Sehingga kemudian sapu yang terikat dan dimelekat begitu, saudara, itu akan menjadi kuat. Nah, saudara, yang pertama adalah yang tadi melekat. Nah, saudara, bagaimana menjadi kuat tadi ya gitu ya. Kita bicara soal kerohanian kita, saudara. Di dunia ini saya pernah melihat ada di Amerika, ada dream teamnya basket di Amerika, saudara. Untuk menjadi satu tim yang kuat, dia mencari pemain terbaik Amerika semua, yang terbaik, yang terhebat, yang terkuat, yang segala macam, saudara. Kemudian itu menjadi satu tim yang dream teamnya Amerika, dan memang mereka menang, saudara. Nah, untuk hal duniawi yang seperti ini, saudara, pengikatnya adalah kekuatan, pengikatnya adalah skill yang hebat dan lain sebagainya, sehingga kemudian menjadi sebuah tim yang kuat. Tapi bagaimana dengan kerohanian, saudara? Ada satu ayat yang ingin saya sampaikan kepada saudara semua pada saat ini. Saya ambil dari Kolose 3 ayat 14. Kolose 3 ayat 14. Bunyinya seperti ini. Dan di atas semua itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Jadi, saudara, bagaimana kita bisa melekat? Bagaimana kita bisa menjadi kuat? Dasar daripada ikatan itu adalah kasih. Kadang-kadang kita pikir kita menjadi kuat
kalau kita, pengikat kita adalah kasih. Sekali lagi Kolose 3 ayat 14 bilang, dan di atas semua itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Saudara, apa itu kasih? Saya baca di 1 Korintus 13 ayat yang keempat, saudara. Kasih itu, firman Tuhan katakan, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan hal-hal yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih itu tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuatan kita tidak sempurna. Ayat yang ke-13. Demikianlah tinggal 3 hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Nah, saudara, luar biasa. Kita menjadi kuat karena kita melekat. Kita melekat. Melekatnya itu, dasar ikatannya itu adalah kasih. Rasanya nggak masuk akal. Bagaimana kemudian kita menjadi kuat, tetapi firman Allah katakan perlu punya kesabaran. Siapa orang yang kuat, siapa orang yang melekat dengan Tuhan, adalah orang yang penuh kesabaran, orang yang murah hati. Tuhan nggak cari orang yang paling pintar, orang yang paling hebat, skillful, dan lain sebagainya yang hebat-hebat untuk kemudian menjadi kuat, saudara. Tapi firman Allah mengajar kita, biarlah yang mengikat, yang melekatkan kita. Semakin melekat, semakin kuat. Yaitu orang yang diikat. Kita yang diikat oleh kasih. Saudara, secara pribadi dalam keluarga, kita akan menjadi keluarga yang kuat kalau ada kasih yang mengikat. Gereja kita akan menjadi gereja yang kuat kalau ada kasih yang mengikat. Anak-anak Tuhan akan menjadi kuat kalau ada kasih yang mengikat. Oleh sebab itu, biarlah kita boleh semakin melekat dengan Tuhan melalui kasih yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita, dan kita akan pasti menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan, menjadi gereja yang kuat, menjadi pribadi-pribadi yang kuat, ketika kemudian kesabaran menjadi bagian buat kita semua, murah hati, tidak cemburu, dan lain sebagainya, seperti yang kita baca di dalam 1 Korintus 13 ayat 4 mulai dan selanjutnya. Jadilah orang yang kuat pada pagi hari ini, saudara. Nah, nikmatilah hidup kuat dalam Tuhan. Karena apa? Kita diikat oleh kasihnya Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Saya selesaikan renungan pada pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa Sorga, terima kasih buat renungan pada saat ini. Kami tahu Tuhan, kami akan menjadi kuat kalau kami melekat dengan Tuhan. Kami menjadi kuat kalau kami terikat dengan Tuhan. Kami akan menjadi kuat kalau kami semua saling mengasihi Tuhan. Sebab itu, taruh firman ini dalam kehidupan kami semua, supaya kemudian kami boleh semakin di dalam Tuhan, semakin melekat dan semakin kuat. Terima kasih Bapa Surga. Kami masuk ke hari yang baru ini dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja,
hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.